Angin hangat berhembus menuju selatan ke tempat yang jauh dari rumah. Gajah Lembong hanya bisa membayangkan apa yang akan dia temui di daratan itu. Sebuah daratan yang disebut Maetala dengan penghuni yang belum pernah dilihat oleh orang Majapahit. Apapun resiko yang harus dihadapinya, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk bisa menuju tempat di mana bangsa Gili Tua mendapatkan emasnya. Namun pertama-tama mereka harus sampai terlebih dahulu ke Tegerak. Tegerak adalah daratan luas di selatan Pulau Jawa Dwipa. Sekarang kita mengenalnya sebagai benua Australia. Tegerak dalam bahasa Sanskerta artinya tanah kering. Disebut Tegerak karena daratan Australia bagian barat, di mana pemukiman pelaut Bugis berada, sangat tandus. Cuacanya hangat pada musim panas dan menjadi sejuk pada saat musim dingin. Pada pantainya hanya ditemui semak-semak, sampai kemudian para penduduk menanam pohon kelapa sebagai peneduh. Meskipun begitu, lautnya sangat kaya akan sumber daya seperti ikan, karena memang terletak di antara arus hangat dan arus dingin. Orang Bugis yang tinggal di Tegerak bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka berburu ikan konsumsi seperti ikan cakalang, tuna, dan pelagis. Sesekali mereka juga berburu ikan besar seperti ikan paus untuk memanen minyak di dalamnya. Selain dipakai sendiri, minyak itu juga laku dijual kepada suku-suku pedalaman. Mereka menukarnya dengan kulit binatang sebagai baju saat musim dingin. Suku-suku pedalaman inilah yang kini kita kenal sebagai suku Aborigin. Sejak beberapa tahun lalu, bangsa Gili Tua datang ke perkampungan Bugis. Mereka menginginkan rempah-rempah yang dibawa oleh orang Bugis dari Jawa Dwipa. Para Gili Tua melakukan barter rempah dengan emas yang mereka miliki. Bangsa Gili Tua pada dasarnya adalah ras hominid yang sedikit berbeda dengan manusia. Mereka memiliki tinggi rata-rata 3 meter dengan kepala lonjong ke atas. Kulit mereka coklat seperti orang Jawa Dwipa dengan mata biru yang indah. Mereka tinggal di Maetala, daratan yang kaya akan emas. Berita kemakmuran orang-orang Bugis di Tegerak menyebar ke tanah Jawa Dwipa dan sampai ke telinga Baginda Raja Wikramawardhana. Sebagai pusat perdagangan rempah, Majapahit merasa perlu menyimpulkan pengaruhnya pada perdagangan rempah dan emas di selatan Jawa Dwipa. Maka dari itu, dikirimlah Tumenggung Gajah Lembong menuju Tegerak. Siang itu surya bersinar cerah, lautan cukup tenang, dan angin bertiup bersahabat. Uleng Tepu menata rambutnya yang terurai, menggelung ke arah belakang seperti layaknya rambut pria Majapahit. Ketika dia melongok ke atas, beberapa burung camar terbang melewati kapal. Dia melihat para prajurit di kapal Bre Demong menunjuk ke arah burung-burung itu. Adanya burung camar di lautan menandakan kapal telah dekat dengan daratan. Uleng Tepu menuju ke kabin untuk memberitahu Gajah Lembong bahwa mereka telah sampai. Dibantu dengan sebuah alat navigasi, Uleng Tepu menunjuk ke sebuah arah di mana daratan Tegerak berada. Dia menggerakkan kemudi kapal, dengan sekali gerakan, layar depan dari kapal bercadik berpindah arah. Kapal itu berbelok beberapa derajat mengikuti perintah Uleng Tepu. Samar-samar dari kejauhan, terlihat daratan dengan rumah-rumah penduduk di tepi pantai. "Kita sampai di Tegerak," bisik Uleng Tepu. Kapal-kapal mereka mendarat di daratan Tegerak pada tahun 1343 Saka atau 1421 Masehi, di bulan Kartika Masa atau bulan Oktober. Artinya telah 3 bulan mereka menempuh perjalanan dari Majapahit ke Tegerak. Orang-orang Bugis berjajar di pinggir pantai, penasaran dengan rombongan kapal yang bersandar di pantainya. Mereka bisa melihat panji surya Majapahit di layar kapal. Beberapa penduduk membantu menarik kapal untuk ditambatkan. Uleng Tepu berjabat tangan dengan seorang tetua di sana.
berbicara dalam bahasa Bugis, dan memberitahu bahwa prajurit Majapahit datang dengan damai. Sesaat kemudian dia membawa tetua menuju ke Gajah Lembong yang berdiri di pantai. "Perkenalkan, saya Tenri, tetua adat di kampung ini, Gusti," sapa Tenri kepada Gajah Lembong. "Saya Tumenggung Gajah Lembong, kepala pasukan dari Majapahit. Mungkin Uleng telah memberikan sedikit informasi tentang kedatangan kami ke kampung ini." "Benar, Gusti. Kami menyambut dengan tangan terbuka pasukan Majapahit. Di sana kami menyediakan gubuk untuk Gusti beristirahat dan lahan supaya prajurit bisa membuka perkemahan." Tenri menjawab sembari mengajak Gajah Lembong menuju pondok di tepi pantai. Dalam perjalanan singkat itu, Tenri menjelaskan di kampungnya ada sekitar 1.000 penduduk. Jauh bertambah karena banyaknya eksodus orang-orang Bugis dari Jawa Dwipa dan Celebes. Mereka mencoba mencari peruntungan untuk jual beli rempah di sini. "Untuk sementara, Tuan Gajah Lembong bisa beristirahat di sini." Tenri mempersilahkan duduk Gajah Lembong di gubuknya. "Rumah ini biasanya digunakan untuk transit para pelaut yang belum memiliki rumah di Tegerak." "Terima kasih, Tenri," jawab Gajah Lembong. Beberapa wanita masuk membawa buah-buahan dan makanan, meletakkannya di atas meja dan undur diri. Tenri mempersilahkan Gajah Lembong untuk mencicipi makanan di hadapannya dan berpamitan, membiarkan Gajah Lembong dan Uleng Tepu untuk dapat beristirahat. Sesaat kemudian, para Sorengpati yang terdiri dari Bre Lancap, Bre Demong, dan Bre Tandes masuk ke dalam gubuk. Mereka melaporkan bahwa para prajurit sudah memulai membuat perkemahan di lokasi yang tidak jauh dari gubuk ini. "Aku merencanakan untuk menjadikan Tegerak bagian dari Majapahit dengan mengangkat Tenri sebagai adipati di sini," ungkap Gajah Lembong. "Aku setuju, itu bisa memperkuat posisi kita," sahut Bre Tandes, diikuti anggukan kepala Bre Lancap. "Tapi apakah dia akan menerimanya?" tanya Bre Demong. "Untuk itu serahkan saja padaku," jawab Uleng Tepu. "Lagi pula, dengan sahnya menjadi bagian Majapahit, para perompak tidak akan berani mengganggu pelayaran mereka ke Jawa Dwipa." "Baik kalau begitu. Besok kita akan membuat upacara pengangkatannya. Uleng Tepu akan mempersiapkan semuanya," perintah Gajah Lembong. "Bagaimana dengan kondisi prajurit kita?" "Di kapal saya ada 16 orang termasuk saya. 2 di antaranya wafat dalam perjalanan," jawab Bre Demong. "Semua dalam kondisi kelelahan." "Di tempat saya ada 15 orang termasuk saya. Semuanya dalam keadaan selamat, hanya kelelahan," sahut Bre Tandes. "Di kapal saya ada 15 orang termasuk saya, 3 di antaranya wafat," sahut Bre Lancap. "Di kapal saya ada 16 orang termasuk saya, 1 di antaranya wafat," sahut Uleng Tepu. "Artinya dalam rombongan kita tersisa 56 prajurit." Gajah Lembong melihat langit-langit untuk berpikir. Seharusnya ini lebih dari cukup untuk melanjutkan perjalanan ke Maitala. "Tapi adakah yang sudah melihat Gili Tua?" tanya Bre Tandes. "Aku belum," jawab Uleng Tepu. "Aku pun belum," jawab Bre Tandes setuju. "Kita perlu bergerak mencari informasi mengenai Gili Tua sesegera mungkin. Kalian aku perintahkan untuk menyatu bersama penduduk guna mengorek informasi sebanyak dan seakurat mungkin," perintah Gajah Lembong. "Namun sebelum itu, kita akan mengadakan pesta pengangkatan Tenri sebagai adipati besok."